berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh bersama-sama dengan Rest and God malam hari ini. Kita sangat percaya ketika kita memberi waktu terbaik untuk Tuhan dan kita memuji, menyembah Tuhan, membuka hati kita terhadap kebenaran firman Tuhan, maka iman kita akan menjadi kuat, jiwa kita akan menjadi tenang. Bahkan Tuhan sendiri kan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan." Puji Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, membawa semua beban berat apapun, Tuhan itu akan memberi kita kelegaan. Batin kita akan tenang, bersuka cita. Tidak ada alasan kita untuk tidak melakukannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, membawa semua beban berat hidup kami, permasalahan hidup kami. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami sangat percaya akan firman-Mu, bahwa kalau kami datang kepadamu, maka Tuhan akan memberi kami kelegaan. Kami sangat percaya malam hari ini menjadi malam di mana kami sungguh-sungguh boleh menikmati kelegaan yang dari Tuhan, mengalami kebebasan untuk memuji dan menyembah Tuhan, mengalami kehidupan yang bersuka cita. Kami menjadi orang-orang yang kuat untuk menanggung segala perkara, bahkan bisa mengalahkan semua permasalahan karena Tuhan yang memberi kami hikmat dan kekuatan yang kami butuhkan. Sukacita kami persembahkan kepadamu sebagai pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Kami mau hanya percaya kepada Engkau. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun
Tuhan karena Tuhan Yesus sanggup memberi kekuatan yang baru pada saat kita mengalami berbagai kelemahan. Kita sering dengar sebuah pernyataan, Yesus adalah jawaban. Tetapi kadangkala kita justru bingung karena kalau kita mendengar para pengkhotbah berkhotbah bicara Yesus jawaban bisa memberi pengertian yang berbeda-beda. Salah satunya ketika bicara tentang mujizat, ada banyak pandangan yang kadang-kadang di mimbar itu menjelaskannya dengan cara yang berbeda, pengertian yang berbeda, membuat kita jadi bingung ini. Yesus jawaban yang seperti apa? Pernah nggak mendengar gitu dan mengalami jadi bingung nih? Karena pengkhotbah yang satu dengan pengkhotbah yang lain bahas yang sama tetapi kok berbeda cara menjelaskannya, yang satu boleh, yang satu nggak boleh, kadang-kadang kan begitu, ada perbedaan tafsiran seperti itu. Iya Pak, ini tentang sakit ya, sakit penyakit ya Pak. Ada pendeta tuh yang ngomong, kamu nggak boleh percaya dengan terlalu percaya dengan pengobatan, buang tuh obat-obat semua gitu ya, percaya Tuhan aja gitu. Tapi ada pendeta juga yang bilang, loh Tuhan bisa memakai pengobatan itu untuk kesembuhan. Nah, itu gimana Pak? Dua doktrin yang agak berbeda gitu. Jadi buat bingung ya. Kita harus mengerti, kalau kita bingung kita kembali pada Alkitab. Karena kan cara orang memahami imannya itu seringkali sangat diwarnai pengalaman hidupnya. Ada orang yang karena punya pengalaman alami mujizat luar biasa, bahkan dokter sudah menyerah, akhirnya dia alami mujizat, alami kesembuhan. Lalu itu menjadi keyakinannya bahwa sebenarnya dokter itu nggak bisa menolong. Berdoa aja, beriman aja pada Tuhan Yesus. Ini saya buktinya. Nah, itu artinya pemahaman iman dia sangat dipengaruhi oleh pengalaman rohaninya. Pengalaman rohani tidak selalu salah. Mungkin memang benar dia alami mujizat. Tetapi apakah pemahaman itu yang benar-benar diajarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan yang tertulis di Alkitab kita? Kan tidak selalu seperti itu. Akhirnya menafsirkan sebuah ayat berdasarkan pengalaman hidupnya. Harusnya kita menafsirkan sebuah ayat berdasarkan apa yang memang dimaksud oleh ayat itu, bukan berdasarkan pengalaman kita. Kalau berdasarkan pengalaman, makanya berbeda-beda tuh. Cukup banyak orang yang punya pandangan begitu. Jadi tidak perlu berobat, buang saja obatmu. Percaya Tuhan itu penyembuh, karena Yesus jawaban atas sakit penyakitmu. Memang ada yang sembuh, tetapi ada yang enggak. Lalu kalau ada masalah seperti ini gimana jawabannya? Berarti itu sebuah pemahaman iman yang dipaksakan dalam sebuah kasus. Sebuah pengalaman akhirnya menjadi sebuah doktrin. Berarti memang harus seperti itu. Anti obat-obatan. Akhirnya masuklah sekelompok orang Kristen anti obat-obatan. Bukan obat yang untuk ini ya, kecanduan, enggak. Artinya tidak mau berobat ke dokter. Ini menimbulkan banyak polemik yang sebenarnya nggak perlu ya, karena itu pengalaman. Oke, kalau pengalaman oke, tapi jangan dipaksakan. Pengalamanmu itu dipaksakan dalam hidup orang lain. Mungkin Tuhan akan memberi pengalaman yang berbeda tentang hal itu kepada orang lain, tidak sama seperti kita. Jadi kita harus kembali ke Alkitab. Yesus itu jawaban, ya dan amin. Tetapi jawaban apa saja, itu harus kembali kepada Alkitab. Bagaimana Tuhan bekerja untuk menjawab kita? Jawabannya ada di Alkitab. Bukan pengalaman hidup seseorang. Pengalaman hidup seseorang itu menjadi referensi, menjadi kesaksian. Tetapi itu tidak boleh menjadi kebenarannya dari pengalaman hidup orang itu, tidak boleh. Kita nanti akan bingung memahami Alkitab, akhirnya kita bisa tersesat karena kita sudah mempercayai pengalaman hidup orang lebih benar dari Alkitab nanti. Itu berbahaya secara iman.
Nah terus Pak, tadi kan Bapak di awal juga bilang banyak pengkhotbah yang mengatakan bahwa Yesus adalah jawaban. Ya. Jawaban atas apa aja sih Pak itu sebenarnya? Kita kembali di Alkitab, sebenarnya jawaban atas, yang jelas pastikan jawaban atas semua permasalahan hidup manusia. Apapun yang menjadi masalah hidup manusia itu dijawab oleh Yesus. Itu adalah jawaban untuk menyelesaikan semua permasalahan hidup. Kita akan lihat Matius pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 36, ada beberapa poin Yesus jadi jawaban atas masalah hidup manusia apa saja ini, permasalahan apa saja. Yang pertama atas masalah jasmani kita. Kalau kita baca ayat yang 13 sampai 21, di situ kan ada masalah di mana orang-orang membutuhkan makanan. Kalau kita baca ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Yang mengikuti Yesus begitu banyak, luar biasa banyaknya. Sehingga ketika sudah sore hari, murid-murid lihat itu mereka sudah kelelahan, sudah lapar nih. Mereka usul kepada Tuhan Yesus, suruh saja mereka pulang cari makanan lah. Yesus tidak berkata begitu, dia berkata, tidak, kamu yang harus memberi makan. Dengan kata lain, kalau kamu melayani bersama aku, kita yang menjadi jawaban atas masalah mereka. Mereka punya kebutuhan apa? Kebutuhan jasmani, mereka harus makan. Sebab kalau tidak makan bisa pingsan tuh. Karena mereka sudah ikut Yesus. Dari pagi sampai sore, di tempat yang begitu terbuka, mungkin sangat panas. Mereka kelelahan, mereka haus, mereka lapar, mereka membutuhkan makanan. Murid-muridnya hitung-hitung, kelihatannya nggak cukup ini kas kita. Tetapi Tuhan tetap berkata, kamu yang harus beri mereka makan. Artinya apa? Yesus itu menjadi jawaban bagi semua kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Menjadi jawaban. Dan ketika Yesus melakukannya, tidak bergantung kemampuan manusiawi kita. Tidak bergantung apakah ada orang yang sanggup menolong kita atau tidak. Tetapi bergantung pada kemampuannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup mencukupi semua kebutuhan manusia, yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada, yang bisa melipat gandakan yang kecil jadi begitu banyak. Itu yang dilakukan. Ketika para murid kemudian berkata, kita tidak punya roti, tidak punya ikan. Coba cari, ketika ditanya, oh ternyata hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin cukup untuk 5.000 orang? Yang dihitung hanya laki-laki, belum perempuan, bukan anak, belum anak-anak. Berarti jumlahnya pasti lebih dari 5.000. Tidak mungkin dengan 5 roti dan 2 ikan kita bisa penuhi kebutuhan mereka. Tetapi dari kisah ini kita tahu Tuhan itu menjadi jawaban, tidak bergantung kemampuan kita. Karena dia akan bertindak sesuai dengan kuasanya yang tidak terbatas. Makanya 5 roti dan 2 ikan diberkati, kemudian bisa berlipat kali ganda. Semua orang bisa makan sampai kenyang, bahkan sisa tuh. Murid-murid yang tidak punya makanan hanya melayani, karena dipakai Tuhan memberi diri, membagi-bagikan makanan yang sudah diberkati Tuhan. Selesai makan, sisa mereka pulang bawa makanan. Itu namanya kelimpahan. Dalam keadaan kekurangan, Tuhan bisa ubah yang kecil menjadi begitu banyak sampai kelimpahan. Tidak hanya kisah ini saja kan, kalau kita pelajari kisah-kisah di Alkitab, kisah bagaimana Tuhan melakukan mujizat luar biasa, mencukupi kebutuhan umatnya bahkan berlebih, itu tidak hanya sekali ini. Artinya apa? Kalau kita berkata Yesus jawaban, kita tidak perlu khawatir dengan apa yang kita makan, kita minum. Kita tidak perlu cemas dengan kebutuhan hidup kita hari-hari. Ya memang masalahnya ada, tetapi solusinya selalu ada. Yesus tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Dia adalah jawaban atas kebutuhan-kebutuhan jasmanimu yang sementara itu. Yang kedua, kalau kita baca ayat yang ke-22 sampai 33,
Di situ kita melihat bagaimana Yesus menjadi jawaban bagi murid-murid yang ketakutan karena perahu mereka akan tenggelam. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kalau orang naik perahu sudah masuk ke dalam, kemudian ada angin yang begitu keras, angin sakal, berarti angin yang dari depan itu menghantam perahu mereka, maka itu sangat menakutkan sekali. Dan mereka sebagai nelayan pun takut, apalagi kalau kita mengalami itu pasti menakutkan. Saya punya pengalaman dalam pelayanan di Kepulauan Maluku, bagaimana naik kapal kecil gitu ya, hanya muat 15 orang kira-kira begitu. Karena sore hari ombaknya begitu besar sekali, ombaknya melebihi atapnya perahu tuh, itu menakutkan sekali, menakutkan sekali. Saya lihat semua orang itu tunduk kepala, nggak usah disuruh, semua mengheningkan cipta, karena memang menakutkan sekali. Itu menakutkan sekali, apalagi kalau sudah di tengah, mau lari kemana, mau pergi kemana. Sebab orang yang pandai berenang pun ketakutan ini. Kalau sudah di tengah laut, itu menakutkan sekali. Itu yang dirasakan oleh murid-murid saat itu. Pada saat puncak ketakutannya, Yesus datang. Mungkin pertanyaannya, kan sudah di tengah, bagaimana Yesus datang? Bagi Tuhan tidak ada kesulitan untuk menenangkan, membuat hati murid-muridnya tenang. Dia berjalan di atas air. Dia bisa berjalan di atas badai. Dia bisa berjalan di atas ombak yang begitu besar. Karena Dia Maha Kuasa. Dia berdaulat atas alam ini. Yesus jawaban atas semua ketakutan-ketakutan kita. Ada banyak hal yang membuat kita ketakutan saat ini. Ada orang yang ketakutan tentang kematian. Ada yang ketakutan tentang masa depannya. Ada yang ketakutan tentang rumah tangganya, apakah bisa langgeng atau tidak. Ada yang ketakutan apakah bisa membesarkan anak-anaknya dengan baik. Ada yang ketakutan bagaimana masa depan pekerjaannya. Ada yang ketakutan kena PHK. Ada yang ketakutan dengan banyak hal. Ada bahkan yang ketakutan untuk hal-hal yang tidak wajar. Ada yang ketakutan kan, takut kalau ada hantu, takut kalau ada setan, takut di tempat-tempat tertentu. Ada banyak ketakutan mewarnai hati manusia, menguasai hati manusia. Bagaimana kita bisa bebas dari ketakutannya? Jawabannya apa? Kehadiran Yesus dalam hidup mereka. Ketika murid-murid ketakutan luar biasa, Yesus hadir. Mereka masih salah sangka ini. Karena biasanya kalau orang yang ketakutan itu kan pikirannya kacau. Mereka tiap hari bersama dengan Yesus. Kalau mereka kenal, setiap hari bersama-sama kan sosoknya sudah tahu itu. Walaupun dalam kegelapan udah tahu itu siapa kan. Tetapi karena ketakutan begitu menguasai mereka, melihat Yesus hadir berjalan di atas air, mereka teriak, "Ini hantu." Itu artinya apa? Ketakutan itu mengacaukan mental, mengacaukan emosi, mengacaukan jiwa orang luar biasa. Akhirnya dia jadi tidak peka dengan kehadiran Tuhan. Tidak peka secara rohani. Ada banyak orang ketakutan akhirnya ambil keputusan yang fatal, yang membuat dia akhirnya meninggalkan Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan karena ketakutannya. Untuk mengatasi ketakutan apa? Bukan teman lebih banyak, bukan teman yang lebih berani dari kita. Untuk mengatasi ketakutan, kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ketika Yesus hadir, masalah diredakan, jiwa kita, hati kita jadi teduh, kita jadi tenang. Jadi saudara-saudara kalau saat ini mengalami ketakutan,
buka hati, undang Yesus. Yang saudara butuhkan adalah kehadiran Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas semua hal yang membuatmu takut. Hatimu akan tenang, jiwamu akan teduh, engkau bisa lewati dengan baik. Kalau pikiran dan jiwamu tenang, mengatasi masalah itu akan lebih mudah. Tetapi kalau dikuasai ketakutan, semuanya serba salah. Dan yang ketiga, Yesus jadi jawaban atas sakit penyakit, atas semua sakit penyakit. Ayat yang ke-35 dan 36. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh atas semua sakit penyakit. Semua penyakit disembuhkan karena Dia Tuhan. Dia sanggup untuk menjawab semua masalah hidup manusia, apalagi yang sakit. Bagi saudara-saudara yang sedang terbaring sakit, saudara mengalami sakit penyakit apapun, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkanmu. Penyakit apapun Tuhan mampu untuk menyembuhkan. Caranya seperti apa? Tuhan bisa lakukan dengan segala macam cara. Kalau orang-orang pada masa itu hanya minta izin, izinkan aku untuk menjamah jumbai jubahmu, ujung jubahmu saja. Ternyata itu diizinkan, begitu mereka sentuh ujung jubahnya Yesus, mereka menjadi sembuh. Tuhan bisa menyembuhkan sakit penyakit apapun dengan cara yang tidak terbatas. Itu menegaskan apa? Yesus jawaban. Ketika dunia medis tidak bisa menjawab, ketika usaha kita untuk sembuh tidak ada lagi jawaban, Tuhan masih bisa jadi jawaban atas sakit penyakitmu. Dan puncaknya kita tahu, ini kan pelayanan Yesus sebelum Dia disalibkan. Ketika akhirnya Yesus menyerahkan dirinya, ditangkap, diadili dengan cara yang sangat jahat, Dia akhirnya diputuskan untuk dihukum, disalibkan. Dia akhirnya pikul salib menuju ke Golgota dan menghembuskan nafas di situ sebagai cara untuk apa? Menebus semua kutuk yang diakibatkan dosa. Dan yang terpenting, jawaban Yesus adalah jawaban atas masalah dosa yang tidak mungkin kita atasi sendiri. Puncak dari jawaban Yesus atas masalah hidup manusia adalah setiap orang yang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, yang harus dimurkai Allah, yang harus binasa. Tetapi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus sanggup untuk membebaskanmu dari belenggu dosa. Yesus sanggup untuk mematahkan, menghancurkan kuasa dosa yang memperbudak hidupmu. Dan ketika kuasa dosa itu dipatahkan, dihancurkan, engkau bebas dari belenggu dosa, masalahmu satu persatu akan bisa diselesaikan. Masalah sakit penyakit, masalah kebutuhan jasmani, masalah ketakutan apapun, Tuhan pasti bisa lakukan. Tetapi dosa itu yang paling penting untuk diselesaikan oleh Tuhan. Sebab kalau hanya masalah jasmani, Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Yesus bisa lakukan itu semuanya tanpa harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Tetapi untuk menebus dosamu, Yesus harus mati di atas kayu salib. Karena itu korban yang sempurna, yang memberi kepastian bahwa engkau adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah. Engkau adalah orang-orang yang diselamatkan dari murka Allah. Engkau adalah orang-orang yang dicipta baru oleh Allah, oleh Roh Kudus, menjadi ciptaan yang baru, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang paling sulit itu sudah dilakukan, apalagi masalah-masalah yang lain. Pasti Yesus juga bisa jadi jawaban kita. Jadi tidak perlu khawatir dan cemas dengan apapun yang terjadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Yesus menjadi jawaban atas semua masalah hidup kami.
yang paling sulit kami atasi sendiri. Bagaimana kami ingin melepaskan dari ikatan dosa, itu tidak sanggup kami lakukan. Bagaimana dosa memperdaya kami, memperbudak kami sedemikian rupa, bahkan mulai membinasakan kami satu persatu, bagian demi bagian. Tapi kami bersyukur karena Yesus jadi jawaban. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kami semua akhirnya dibebaskan dari kuasa dosa. Kami memiliki hidup yang baru. Kami sangat percaya bagian yang paling sulit, bagian yang begitu berat itu saja Engkau rela serahkan nyawamu bagi kami. Apalagi masalah jasmani kami, masalah hal-hal yang sementara, masalah jiwani kami. Yesus jadi jawaban terbaik atas hidup kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan membebaskan saudara-saudara kami yang terkasih, yang saat ini sedang bergumul dengan dosa-dosa mereka, yang sangat terikat dengan dosa-dosa mereka, dengan perbuatan-perbuatan buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk. Mereka menjadi frustasi karena ingin berubah. Kelihatannya sulit sekali, tetapi ketika mereka mendengar kebenaran firman Tuhan ini, nyatakan kemerdekaan yang dari-Mu Tuhan, bebaskan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka benar-benar alami kemerdekaan di dalam Kristus. Mereka bisa keluar dari semua ikatan belenggu dosa itu. Mereka bisa membebaskan dirinya dari semua kebiasaan-kebiasaan buruk dan jahat itu. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan masalah keuangan, masalah jasmani, soal kebutuhan hari-hari, Engkau sudah membuktikan bahwa Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan-kebutuhan, walaupun kelihatannya tidak mungkin. Engkau bisa memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saat ini Tuhan tahu apa yang ada di tangan kami, apa yang dimiliki anak-anak-Mu. Ketika mereka khawatir tentang apa yang mereka butuhkan, Tuhan berkati apa yang mereka miliki, apa yang masih mereka miliki saat ini, sehingga mereka juga tercukupi kebutuhannya. Permasalahan keuangannya tercukupi, masalah kebutuhan jasmani yang lain Tuhan cukupi. Karena kami percaya ketika Tuhan memberkati, ada hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan juga melihat bagaimana ketakutan memenjara anak-anak-Mu, sehingga mereka selalu cemas, mereka mudah menjadi stres, mereka menjadi orang-orang yang tidak berani mengambil keputusan, menjadi orang-orang yang tidak berani melakukan sesuatu, karena ketakutan begitu mencekam hati mereka. Kebutuhan mereka bukan hal-hal yang lain, bukan orang yang lebih berani dari mereka. Mereka membutuhkan kehadiran-Mu. Bapa, nyatakan kehadiran-Mu melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal dalam hidup mereka, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak terduga, dengan cara yang sangat unik. Tuhan temui, Tuhan nyatakan kehadiran-Mu. Engkau hadir dalam kehidupan orang-orang yang sedang ketakutan saat ini, agar mereka boleh menemukan kembali ketenangan, keteduhan di hati mereka. Yang lebih penting dari itu, mata rohani mereka dicelikkan untuk bisa melihat kehadiran-Mu sebagai Tuhan yang memberi perlindungan, memberi kekuatan dalam hidup mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga yang sedang terbaring sakit, yang sedang mengalami sakit penyakit tertentu, bahkan mulai putus asa, mulai kehilangan pengharapan, merasa tidak ada lagi solusi, tidak ada jawaban, karena sudah semua upaya, semua usaha medis dilakukan, tetapi tetap tidak mengalami kesembuhan. Mari Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah saudara-saudara kami yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menjadi mujizat dalam hidup mereka. Kami sangat percaya kalau Tuhan mau menyembuhkan, maka tidak ada sakit penyakit pun yang tidak tersembuhkan. Semuanya bisa disembuhkan. Tetapi kalau Tuhan punya cara dan maksud yang berbeda, kami tahu itu pasti sesuatu yang baik,
sesuatu yang mendatangkan kemuliaan Tuhan, sesuatu yang di luar pikiran kami, tetapi itu sesuatu yang paling tepat dalam hidup mereka. Tuhan bekerja dengan caramu sendiri yang begitu ajaib dan sempurna. Nyatakan kepada anak-anakmu semua Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Namamu dipuji, namamu dipermuliakan dalam seluruh hidup kami, dalam setiap apa yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, Yesus adalah jawaban atas semua masalah hidupmu. Apapun masalah hidupmu, Tuhan adalah jawaban. Oleh sebab itu, saudara jangan pernah menyerah dengan keadaan yang sedang saudara alami saat ini. Datang kepada Dia. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan berat, saudara membutuhkan dukungan doa, membutuhkan sahabat doa, silahkan menuliskan pokok doa saudara ke nomor telepon yang tertera di layar. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, karena doa orang benar besar kuasanya. Oleh sebab itu, terus berdoa, terus percaya kepada Tuhan. Kalau saat ini saudara juga ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.